بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, mengagungkan Allah dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin hadirat, kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pengajian kita yang lalu kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat, asyirku billah, was-sihru, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, wa aklu riba, wa aklu mal al-yatim, wa tawalli yawm az-zahf, wa qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga, membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang hak. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan beriman yang baik-baik yang menjaga diri dengan perbuatan zina. Kita sudah masuk dalam penjelasan perkara yang pertama yang membinasakan, yaitu asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan yang lain. Sudah kita jelaskan makna kesyirikan dan mengapa kemudian manusia seharusnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan yang lain. Kemudian para ulama kita membagi syirik itu menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan asyirku al-akbar, syirik yang besar. Dan yang kedua adalah asyirku al-asghar, atau syirik yang kecil. Perbedaannya adalah bahwa perbuatan syirik yang besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam, artinya membatalkan keislaman seseorang apabila dia melakukan perbuatan syirik yang besar. Sementara syirik yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Seseorang tetap dikatakan muslim meskipun dia melakukan perbuatan syirik yang kecil. Kemudian syirik yang besar
kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, pelaku syirik besar meninggal dalam keadaan musyrik dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, maka dia kekal di dalam neraka. Adapun pelaku syirik kecil yang melakukan perbuatan syirik kecil dan dia meninggal dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Itu diantara perbedaan antara syirik yang besar dengan syirik yang kecil. Dan ini merupakan perkara yang paling penting, ya, karena terkait dengan Islam tidaknya seseorang, apalagi di akhirat nanti, dapat menyebabkan kekalnya seseorang dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, jika dia melakukan perbuatan syirik yang besar. Di antara perbuatan-perbuatan syirik yang besar, jadi ada banyak perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan syirik yang besar. Yang pertama adalah asyirku fir rububiyah, syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang memiliki kekuasaan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meyakini ada pencipta alam semesta selain Allah, meyakini ada yang mengatur misalnya hujan, mempergantikan musim, membagi rezeki kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kesyirikan dalam rububiyah, artinya dalam kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, ya, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta dan seluruh isinya, mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Dia yang mencipta, memiliki, menguasai dan mengatur semuanya. Meyakini ada selain Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta dan seluruh isinya, ini adalah merupakan keyakinan yang syirik dan mengeluarkan dari Islam. Yang kedua adalah asyirku fil uluhiyah. Asyirku fil uluhiyah, kesyirikan dalam peribadatan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Islam. Bahkan syirik dalam peribadatan ini atau melawan syirik dalam peribadatan ini adalah merupakan intinya Islam. Kalau kita melihat kepada syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, maka itu terkait dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh disembah, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis kesyirikan yang kedua inilah yang terjatuh ke dalamnya orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Mereka itu tidak musyrik dalam rububiyah, tapi mereka musyrik dalam uluhiyah. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu tetap percaya kepada Allah sebagai pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai alam semesta dan segala isinya. Mereka tetap percaya.
Hanya saja mereka mempersekutukan Allah dalam peribadatan dengan patung-patung yang mereka sembah. Makanya dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang memperjalankan matahari dan bulan, pasti mereka mengatakan Allah. Jadi kalau orang-orang Arab jahiliyah itu masih mengakui Allah sebagai pencipta, penguasa yang memperjalankan matahari dan bulan, mempergantikan siang dan malam, mereka percaya itu. Nah, bentuk kesyirikan mereka adalah kesyirikan dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengangkat sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan. Mengikhlaskan artinya memurnikan. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, membersihkan untuknya, hanya untuk Allah agama itu. Jadi semua pelaksanaan agama, semua bentuk peribadatan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik dalam uluhiyah ini juga terbagi menjadi dua. Ulama kita membagi menjadi dua syirik dalam uluhiyah yang disebut dengan asyirkul akbar dan asyirku al-asghar tadi. Ada syirik yang besar dan ada syirik yang kecil. Di antara perbuatan-perbuatan syirik yang besar, tentu yang paling jelas adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud sebagai bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Dan kebanyakan manusia di zaman itu, baik musyrik Arab maupun selain Arab, mereka menyembah patung. Mereka sujud di depan patung. Ada juga yang menyembah api seperti orang-orang Persia. Mereka menyembah api. Ada juga yang menyembah matahari. Ya. Ada juga yang menyembah berbagai macam sembahan, ya, yang mereka yakini sebagai yang memiliki pengaruh dalam kehidupan, yang bisa mendatangkan kebaikan dan bisa pula mendatangkan kecelakaan, sehingga harus disembah. Jika tidak disembah maka dia akan mendatangkan kecelakaan, dan jika dia disembah maka dia akan mendatangkan kebaikan. Itu keyakinan yang terdapat dalam diri orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk syirik besar dalam uluhiyah yang kedua adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka secara hina. Di awal ayat Allah mengatakan ud'uni. Di pertengahan ayat Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Berdoalah kepadaku. Karena orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, berarti doa adalah
ibadah. Kalau doa adalah ibadah, maka dia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk beribadah kepada selain Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau doa adalah ibadah, berarti doa juga hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk doa kepada selain Allah ini ternyata masih ada dilakukan oleh orang-orang yang telah menyatakan diri sebagai Muslim. Mungkin kalau menyembah patung ini sudah tidak ada lagi orang Islam menyembah patung, menyembah api atau menyembah matahari, sujud di depan mereka, tidak ada lagi. Tetapi berdoa kepada selain Allah ini masih terjadi. Berdoa artinya memanjatkan permohonan-permohonan, permintaan-permintaan kepada satu kekuatan yang dianggap bisa memberikan segala sesuatunya. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia. Kalau beliau masih hidup, tidak ada masalah, datang kepada Nabi minta, ya Rasulullah, kami butuh ini, kami butuh ini. Tapi setelah meninggalnya beliau adalah manusia biasa yang setelah meninggal tidak bisa memberikan apa-apa. Dalam salah satu ada satu wirid yang diamalkan dalam satu tarekat tertentu, itu mengatakan, ya Mustafa, ghawthan wa madadan. Ya Mustafa, ghawthan wa madadan. Artinya, ya Mustafa itu ya Rasulullah. Ya, itu al-Mustafa artinya orang yang dipilih. Mustafa orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul. Ya Mustafa, wahai Rasulullah, ghawthan wa madadan. Ghawthan artinya keluarkan kami dari kesulitan, keluarkan kami dari musibah. Wa madadan artinya berikanlah pertolongan kepada kami. Ini adalah doa. Ini adalah doa. Dan doa ini dipanjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal. Memohon, namanya ini beristighatsah. Istighatsah itu hanya boleh kepada Allah. Isti'anah hanya boleh kepada Allah. Kita baca dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini meminta pertolongan dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang mampu memberikannya. Seperti tadi al-ghauth wal madad. Ya. Istighatsah dan istimdad itu adalah bagian dari isti'anah. Bagian dari meminta pertolongan dalam hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tertimpa musibah, hanya boleh kita minta dikeluarkan dari musibah kepada Allah. Kita mengalami kesempitan dalam hidup, hanya boleh kita berdoa kepada Allah untuk dikeluarkan dari kesempitan-kesempitan hidup atau diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Kepada Nabi pun tidak boleh kita berdoa, apalagi kepada selain Nabi. Apalagi kepada selain Nabi. Terjadi pada sebagian kaum yang misalnya meyakini kewalian orang-orang tertentu. Ada ulama-ulama yang dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang ada sebagian di antara mereka yang berdoa kepada wali-wali tersebut, menyampaikan permintaannya, menyampaikan hajat-hajatnya. Bahkan sebagian ulama menceritakan ada orang-orang yang ketika mereka misalnya di tengah lautan, ya, terjadi ombak yang besar, badai yang kencang, mereka ketakutan. Kalau orang-orang musyrik dulu di zaman jahiliyah, kalau di laut
mereka lupa berhalanya. Yang diingat hanya Allah. Ya, ada beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan itu. Kalau mereka di tengah lautan, hanya kepada Allah mereka minta diselamatkan. Kalau sudah sampai ke daratan, sembah kembali berhala. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu kalau mau naik kapal, itu tukang kapal, pemilik kapal mengatakan akhlis lillah, akhlis lillah. Ikhlaskan semua untuk Allah. Karena di laut tidak ada Lata, tidak ada Uzza. Tidak ada berhala di laut, tidak ada kekuatan berhala kalau sudah di laut. Jadi mereka kalau kalau mengalami badai di tengah lautan, mereka ingat Allah, mereka minta diselamatkan kepada Allah. Tapi ada orang-orang kemudian yang meyakini kewalian orang-orang tertentu, ketika mereka mengalami hal tersebut, yang dia sebut nama walinya. Ya, itu disebutkan sebagai ulama. Jadi misalnya orang yang yakin dengan kewalian, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ketika mereka mendapatkan semacam badai di tengah lautan, mereka berteriak, "Ya Abdul Qadir Al-Jailani, ya Abdul Qadir Al-Jailani." Ini lebih buruk daripada orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, karena mereka justru lupa berhalanya kalau sudah terkena badai. Tapi ada orang-orang yang kemudian justru bukan Allah yang diingat ketika terkena badai, tapi orang-orang yang diyakini sebagai wali, padahal mereka itu tidak bisa memberikan pertolongan ya kepada kita. Ini doa, ini merupakan ibadah dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang misalnya datang ke kubur wali-wali tertentu dan menyampaikan hajat-hajatnya di sana, menyampaikan permintaan-permintaannya kepada arwah wali yang telah meninggal tersebut. Ini adalah doa. Ya, dan doa hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka masih hidup, boleh kita datang kepada mereka, pada para ulama, pada para ahli ibadah, tolong Pak Kiai, tolong Pak Ustadz, tolong Syekh, doakan saya. Itu boleh ketika mereka masih hidup. Kita minta untuk didoakan. Tapi setelah mereka meninggal dunia, kita tidak bisa lagi meminta kepada mereka sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaan mereka, karena orang-orang yang mati sudah tidak bisa lagi memberikan bantuan kepada kita saat kita membutuhkan bantuan mereka. Nah, ini bentuk syirik yang besar adalah berdoa kepada selain Allah. Nah, bentuk yang lain syirik yang besar dalam uluhiyah adalah berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berkurban untuk selain Allah, menyembelih. Dahulu orang-orang musyrik mereka punya ritual-ritual kurban ya untuk sembahan-sembahan mereka. Bahkan dalam sebagian penganut keyakinan animisme, yang dikorbankan itu manusia. Ya, di zaman yang lalu mereka mengorbankan manusia yang disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Nah, kurban ini merupakan ibadah yang tergolong dalam kalau melanggarnya tergolong dalam syirik dalam uluhiyah, dan dia merupakan syirik yang besar. Dalam Al-Quran disebutkan dalam 2 ayat, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, menyembelihlah untuk Tuhanmu, tidak hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku dan nusukku. Salah satu makna nusuk adalah kurbanku, sembelihanku. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi menyembelih untuk selain Allah adalah termasuk perbuatan kesyirikan yang besar. Dan ini juga masih terjadi di zaman kita pada sebagian orang yang telah menyatakan diri sebagai muslim. Masih ada praktek-praktek kurban yang dilakukan untuk menyelamatkan diri dari bahaya-bahaya ya, yang diyakini datang dari kekuatan-kekuatan gaib tertentu yang dianggap sebagai penguasa, misalnya di tempat-tempat tertentu. Makanya biasa masyarakat pesisir pantai ada ritual-ritual persembahan kepada penguasa laut. Ya, pada penguasa laut mereka ada biasanya
setiap tahun ada upacara-upacara memasukkan kurban-kurban, sesembahan-sesembahan, sesajen-sajen ke laut, karena diyakini laut itu dikuasai oleh satu kekuatan gaib tertentu yang kalau kita tidak melakukan kurban, memberikan kurban kepadanya, maka dia akan marah dan akan banyak nelayan misalnya tenggelam, akan banyak orang ditarik oleh laut, dan keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Maka kurban dengan keyakinan seperti ini itu adalah bentuk kesyirikan dalam uluhiyah, karena meyakini ada kekuatan gaib yang bisa memberikan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya yang dulu orang masih sering juga, mungkin sampai sekarang juga orang lakukan, biasa menanam kepala kerbau ketika mau bikin bangunan besar, mau bikin jembatan dan sejenisnya, ya. Ada yang disembelih kemudian kepala hewannya ditanam di situ dengan keyakinan ini kalau tidak dilakukan bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, mendatangkan kecelakaan. Ada tempat-tempat yang dikeramatkan, sering orang celaka kalau lewat situ, macam-macam bentuk kecelakaan. Orang bilang yang harus ditumpahkan darah di sini, ya, harus ditumpahkan darah di tempat ini. Maka disembelihlah apakah ayamkah, kambingkah, kerbau-kah, ya, paling umum itu kerbau biasanya. Disembelih di tempat tersebut karena diyakini ada kekuatan yang menjaga tempat itu, yang kalau tidak dipersembahkan sesuatu dia akan marah dan banyak mengambil korban. Ini semualah bentuk kesyirikan dalam uluhiyah. Karena keyakinan-keyakinan itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mendatangkan manfaat dan juga dia yang mengizinkan terjadinya kemudaratan dan kecelakaan. Bukanlah kekuatan-kekuatan yang lain. Sehingga dalam Islam ada satu ibadah hari raya besar khusus untuk kurban ini, karena pentingnya kurban itu diluruskan, tidak boleh lagi kepada selain Allah, hanya boleh kepada Allah. Maka diadakan Islam mensyariatkan, Allah mensyariatkan satu hari raya khusus sebagai proklamasi kemerdekaan manusia dari berkurban dan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu proklamasi kemerdekaan manusia itu, ya, tauhid, ya, proklamasi tauhid. Kita memproklamasikan tauhid kita bahwa sembelihan saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara bentuk-bentuk kesyirikan yang besar yang dalam uluhiyah yang mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik-syirik yang kecil, ya, ini yang paling sering kita dengarkan hadisnya, diantaranya adalah riya. Jadi syirik kecil itu ada dua, ada syirik kecil dalam perbuatan dan ada syirik kecil dalam perkataan. Ya. Dalam perbuatan itu seperti, ya, orang sholat beribadah dengan mengharapkan pujian orang lain, itu syirik kecil dalam perbuatan. Rasul mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirk al-asghar. Sesungguhnya diantara perkara yang sesungguhnya yang paling aku takutkan, paling aku khawatirkan di antara perkara-perkara yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Jadi banyak yang Nabi khawatirkan kita terjatuh ke dalamnya, dan di antara yang Nabi khawatirkan, yang paling beliau khawatirkan adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Artinya paling banyak manusia jatuh ke dalam perbuatan syirik yang kecil ini. Beribadah tidak dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin ditahu bahwa dia beribadah, ingin dilihat, ingin didengarkan bahwa dia berbuat baik, ingin dipuji atas ibadah-ibadahnya, dipuji atas perbuatan-perbuatan baiknya. Maka ini adalah merupakan riya, ya, yang menyebabkan amal itu batal. Jadi ini yang saya lupa sebutkan di awal tadi, di antara perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, kalau syirik besar itu menghapuskan seluruh amal kita. Kalau kita melakukan syirik besar, semua pahala amal yang pernah kita kerjakan terhapus semuanya. Kalau syirik kecil, hanya amal yang terdapat syirik kecil di dalamnya, hanya itu yang terhapus pahalanya. Yang lain tidak berpengaruh, tidak terpengaruh. Ya. Adapun kalau syirik besar, Allah berfirman,
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau musyrik akan terhapuslah pahala amal-amalmu dan engkau akan tergolong dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini kalau syirik besar. Dikerjakan satu syirik besar, semua pahala kebaikan kita, pahala sholat, pahala apa saja akan terhapus semuanya karena perbuatan syirik yang besar. Kalau perbuatan syirik yang kecil, orang sholat ada riya, maka sholat yang ada riyanya tidak ada pahalanya. Dia berdosa, bukan lagi berpahala, dia berdosa karena riya adalah syirik kecil dan syirik kecil merupakan dosa besar. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan kata kecil di situ ya. Syiriknya kecil tapi dosanya besar. Ya, dosanya besar. Dia berdosa dan tidak mendapat pahala. Tapi hanya sholat itu saja. Sholat yang lain yang ikhlas tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya syirik kecil ini. Jadi dia ada syirik dalam bentuk perbuatan dan ada juga syirik kecil dalam bentuk perkataan-perkataan yang biasa juga disebut dengan syirik khafi, asyirku al-khafi, syirik yang halus, ya, seperti yang sempat kita bahas sedikit pada pertemuan yang lalu, perkataan kalau bukan karena Anda maka sudah akan terjadi begini dan begitu, ya. Kalau bukan dokter ini sudah mati saya punya anak misalnya. Kalau bukan karena kamu saya sudah ditabrak mobil misalnya. Nah, ini perkataan, dalam perkataan dia termasuk syirik kecil. Termasuk syirik yang kecil yang seharusnya tidak diucapkan. Karena dia secara keyakinan kalau kita tanya yang selamatkan kamu sebenarnya orang atau Allah, pasti dia akan mengatakan Allah. Ya, kalau orang yang beriman dia akan mengatakan Allah. Cuma dia ketika mengucapkan menyampaikan kabar itu dia menyebutkan sebab keselamatannya di dunia, sebabnya. Jadi dokter itu hanya sebab, ya, orang yang tolong kita hanya sebab, tapi sumber keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan syirik kecil atau syirik halus. Karena kalau dia ditanya, dia mengatakan oh tidak, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam penyampaiannya dia mengatakan seperti itu tadi. Kalau bukan karena Anda maka sudah terjadi begini dan begitu. Ini syirik halus yang tidak boleh kita lakukan, tidak boleh diucapkan. Tapi sering terlontar seperti itu yang kita harus beristighfar atas ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Kalau orang Arab dulu biasa mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki terjadi. Beliau mana mengatakan ataj'alani lillahi niddan, ataj'aluni lillahi niddan, qul masya Allahu wahdahu. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Tidak boleh begitu. Ucapkanlah masya Allah saja. Ya. Yang terjadi itu kehendak Allah. Tidak ada kehendak Nabi di situ ikut-ikutan. Ya, murni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk syirik dalam perkataan dan tergolong syirik yang kecil atau syirik yang halus. Dia tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, perbuatan dosa. Di antara syirik perkataan adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Man ahlafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah musyrik. Demi langit, demi bumi, demi leluhur-leluhur kita yang mulia, demi ini, demi itu, demi bapakku, demi ibuku, demi negeriku, demi tanahku, sumpah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sumpah yang terlarang dalam Islam. Bahkan Nabi pun tidak boleh. Demi Nabi tidak boleh. Yang boleh kita bersumpah hanya menyebut Allah atau sifat-sifat Allah. Demi Allah. Kalau Nabi biasa mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya Allah. Itu sifatnya. Demi Tuhannya Ka'bah, wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqaka, demi yang telah menciptakan engkau, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bersumpah kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah dan tidak boleh bersumpah dengan siapapun selain Allah, termasuk dengan
dengan nabi ataupun para malaikat, dia merupakan perbuatan syirik yang masuk dalam golongan syirik yang kecil. Meskipun syirik kecil, tapi dia memiliki dosa yang besar yang kita wajib untuk beristighfar, mohon ampun atas perbuatan tersebut. Saya kira mungkin sampai di sini sudah jam 6 kajian kita pada subuh hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ada satu ungkapan di Budo yang sampai sekarang ada orang ya kadang juga kita mungkin saya tidak tahu termasuk syirik atau tidak, yang jelas bahwa ada ungkapan begini, kabarakatina tanah buliu. Maksudnya itu berkahnya tanah Budo begitu. Apakah itu termasukkan? Kata juga Hildan kan sering dia ungkapkan seperti kabarakatina tanah buliu, atau yang berkahnya tanah Budo begitu. Apakah itu termasuk syirik? Iya. Keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja mengatakan ini berkahnya ini, berkahnya itu, ya. Tapi dengan keyakinan bahwa keberkahan itu adalah keberkahan yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala atau diberikan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengapa selama kita menyandarkan keberkahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian menyandarkan keberkahan kepada tempat itu semata, ya, maka ini bisa tergolong dalam kesyirikan. Ya, karena keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang biasa disebut ini orang yang berberkah, ya, orang ini berberkah ini tempat ini berberkah. Selama disandarkan kepada Allah keberkahannya, ya, maka tidak mengapa. Karena keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diyakini memang zatnya tempat itu, benda itu, zatnya dia sendiri yang memiliki keberkahan, ya, tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan. Waalaikumsalam. Ini sekarang biasa kalau kita menjaga, karena mungkin terbiasa dan biasa secara sedikit padahal kita apakah itu adalah bagian dari penyetaraan antara Allah dengan kemudian kalau kita lihat di sosial sekarang itu kan selalu ada postingan status gitu. Biasa ketika kita ada, saya tidak tahu apa bedanya biasa di postingan itu, tapi biasa kita lanjuti dengan memberi pujian dan seterusnya. Apakah bagaimana statusnya yang memberi pujian tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Perkataan kita ketika takjub dengan menyebut nama Rasulullah. Ya, kalau kita Muhammad atau Muhammad, ya, atau Hamma, ada juga potong saja Hamma saja, ya. Maksudnya menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya juga ini tidak tahu asalnya dari apa sebenarnya. Mungkin dulu asalnya itu sholawat barangkali. Mungkinan, ya. Ketika dia takjub dan sesuatu dia bersholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholawat itu bagus, ya. Ada sesuatu yang kita takjub dengannya, kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah doa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu dianggap terlalu panjang, dipotong saja jadi Muhammadnya saja. Ya. Jadi kalau niatnya adalah itu Muhammad, kata itu sekedar diucapkan saja, tidak ada keyakinan seperti misalnya Masya Allah tadi, Masya Allah wa syi'ta, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau itu kata diucapkan dengan keyakinan seperti yang mengucapkan tadi Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Jadi seakan-akan kita menyandarkan ini kejadian kepada kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau yang dimaksud Muhammad misalnya Muhammad Rasulullah, ya, tapi disingkat saja Muhammad, ya.
maksudnya Muhammad Rasulullah atau Allahumma shalli ala Muhammad, maka ini ucapan spontanitas yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Kembalikan kepada sholawat saja, ya, kita kembalikan kepada sholawat supaya lebih jelas dan ada pahalanya gitu ya. Jelas berpahala kalau kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad daripada hanya menyebut nama beliau tanpa ada kejelasan apa yang dimaksud, ya, apa yang dimaksud, dan bisa saja kemudian berpengaruh ketika keyakinannya salah, ya, menyandarkan kejadian kepada kehendak beliau, itu tentu adalah merupakan suatu keyakinan yang batil. Memuji sesuatu, pada dasarnya memuji itu boleh asal tidak berlebihan, ya, asal tidak berlebihan kita boleh memuji, dan ketika memuji itu seharusnya menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah Masya Allah. Kita baca tulisan yang bagus, Masya Allah, bagus tulisan Anda. Artinya ini karena kehendak Allah yang menjadikan tulisan Anda menjadi bagus untuk dibaca, menarik dibaca misalnya. Ya, ucapkan nama Allah ketika kita kagum dengan sesuatu. Itu juga untuk menghindari ada yang namanya al-ain. Ya, al-ain itu adalah sesuatu yang keburukan yang terjadi pada orang yang kita puji dan kita tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu sekedarnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dipuji juga tidak menjadi besar kepala. Ya, tidak menjadi besar kalau diingatkan bahwasanya kelebihan Anda ini karena Allah gitu. Ya, kelebihan Anda karena Allah yang memberi taufik kepada Anda sehingga memiliki kelebihan dan keutamaan tersebut. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Iya, baik. Oh iya. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Dalam Islam ada namanya al-fa'lul jamil, ya, artinya harapan akan kebaikan. Ini sunnah, ya. Nabi itu al-fa'l itu lawannya at-tatayyur. Tatayyur itu artinya merasa sial, merasa buruk, ya. Lawannya namanya al-fa'l. Al-fa'l itu mengharapkan kebaikan. Tatayyur itu kalau kita mengatakan seperti tadi, hari sial, ya, jangan menikah hari begini, hari begitu, karena itu hari sial. Itu tidak boleh. Itu diharamkan dalam Islam. Ya. Kalau ada mau keluar rumah tiba-tiba lewat burung gagak misalnya, wah sial ini, jangan saya keluar ini, bisa ada kecelakaan di jalan. Itu tidak boleh. Ya, kita mau keluar tiba-tiba ada sesuatu yang tidak baik kita lihat, ini kayaknya tanda-tanda buruk ini. Itu dilarang dalam Islam. Namanya tatayyur. Tatayyur, merasa sesuatu sebagai tanda kesialan, tanda keburukan. Tapi kalau mengharap kebalikannya, oh ini tanda-tanda baik ini, itu boleh. Nabi biasa al-fa'l, ya, biasa beliau misalnya bertemu dengan seseorang, ya, dalam sebuah perjalanan perang, ketemu dengan orang, siapa namamu? Nama itu bagus. Oh ini insya Allah tanda-tanda baik ini, kita akan menang perang ini misalnya. Itu namanya al-fa'l, ya, namanya al-fa'l. Al-fa'l boleh. Jadi kita menganggap ini insya Allah hari ini baik, ya, berberkah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itu dibolehkan. Kalau sebaliknya itu yang dilarang. Namanya tatayyur. Adapun ini peringatan kematian, ya, hari ketiga, ketujuh, ke-40 dan seterusnya. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya. Bahkan dalam perkataan salah seorang sahabat dia mengatakan,
kunna na'uddu al-ijtima'a fi baitil mayyit wa sun'ata ta'am minan niyah. Kami menganggap, kata sahabat, di zaman Nabi itu kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang yang berduka setelah dikuburkannya dan membuat makanan. Ini berkumpul-kumpul bikin acara makan-makan setelah kematian, itulah termasuk dalam niyahah, termasuk dalam meratap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya al-id. Al-id adalah kebiasaan yang berulang terkait dengan kematian, termasuk ya, ada biasa peringatan sekian hari atau bahkan sampai ada juga peringatan setiap tahun kematian seseorang, diperingati setiap tahun. Itu namanya id yang tidak boleh dilarang. Nabi saja mengatakan la taj'alu qabri 'idan. Ya. Jadi peringatan-peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100 hari, meskipun yang dilakukan di situ adalah misalnya baca Quran, bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia termasuk dalam kategori ibadah, dan ibadah itu harus ada contohnya. Jadi dia tidak terkait dengan kesyirikan. Tidak terkait dengan kesyirikan, tapi dia terkait dengan apakah ibadah itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya, apakah dicontohkan Nabi atau tidak. Nah, tentu saja ke peringatan-peringatan 3 hari, 7 dan seterusnya itu kita yakini sebagai taqarrub, ibadah kepada Allah. Makanya kegiatannya kegiatan ibadah di situ. Ya, kegiatan ibadah. Nah, karena itu ditanyakan atau diminta dalilnya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya atau menganjurkannya misalnya, atau bahkan dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini kita tidak dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disunnahkan adalah bertakziah. Bertakziah itu adalah kita datang mengunjungi saudara kita yang berduka untuk menghibur. Maksudnya menghibur di situ adalah memberikan nasihat-nasihat kesabaran, menguatkan, ya, kita menguatkan hatinya, ya, menguatkan hatinya untuk sabar dalam menerima musibah. Dan ini bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau masih bersedih, biar juga 7 hari masih bisa kita datang untuk menghibur dia, untuk menguatkan hati. Kalau dia masih kelihatan, masih goncang, masih ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menasihati agar kemudian dia memiliki kekuatan hati dalam menerima musibah tersebut. Wallahu ta'ala. Mungkin terakhir ini ya dari ibu-ibu, ada dari ibu-ibu. Sekarang ini ya udah kacamata saya. Afwan Ustaz, selama ini kami sering mendengarkan syirik tawakal. Dan syirik tawakal yang kedua tidak jelas ini, dan syirik doa. Contoh dari syirik ini apa saja? Mohon penjelasannya. Ayat. Yang kedua ini tidak jelas ini. Mahdhah. Mungkin mahabbah maksudnya. Syirik dalam tawakal, iya. Tawakal itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah kalian boleh bertawakal jika kalian beriman. Artinya tawakal itu menyandarkan, ya, diri kita, menyandarkan hasil dari usaha kita, menyandarkan keselamatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kalau bahasa Arabnya at-tawakkul sebenarnya, at-tawakkul. Ya, cuma kita sudah biasa mengatakan tawakal. Ya, jadi tawakal itu seperti misalnya memang ada contoh-contoh kesyirikan dalam tawakal, karena tadi dalam ayat yang kita bacakan, hanya kepada Allah kalian boleh bertawakal jika kalian beriman. Artinya tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang dulu biasa pakai jimat-jimat. Jimat ini diyakini kalau dipakai tidak akan mendatangkan bahaya misalnya. Itu namanya tawakal. Bertawakal kepada jimat-jimatnya. Kalau saya pakai ini jimat, tidak ada bahaya yang menyentuh saya. Itu namanya tawakal. Seharusnya tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda seperti itu. Kalau saya bawa ini saya punya keris, pokoknya tidak ada kecelakaan yang mendekati saya. Misalnya, jadi itu adalah tawakal, ya. Adapun mahabbah, syirik dalam cinta,
Kalau mencintai sesuatu sampai kemudian menghambakan diri kepada siapa yang dia cinta. Itu namanya syirik mahabbah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sembahan-sembahan selain Allah, yuhibbunahum, mereka mencintai sembahan itu kahubbillah, seperti cintanya mereka pada Allah. Jadi mereka juga cinta Allah, tapi cinta juga pada tandingan-tandingan itu. Kalau ada orang-orang Arab adalah patung-patung mereka. Itu namanya mempersekutukan cinta. Ya, cinta yang membuat kita menghambakan diri kepada siapa yang kita cintai. Tapi kalau cinta ada namanya cinta tabi'i, cinta yang manusiawi. Orang cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, ya ini cinta yang manusiawi, ini tidak termasuk dalam kesyirikan. Kecuali kalau tadi cinta itu menyebabkan kita menghambakan diri kepada siapa yang kita cinta, maka dia masuk dalam syirik mahabbah. Syirik doa sudah kita jelaskan tadi, syirik doa, ya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup ya? Iya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين